awal kita kesana kita tuh masih menghimbau pada masyarakat setempat ya kan, awas nanti bakal ada banjir lagi. Sebagian ada yang mau kita evakuasi, nah sebagian lagi masih kekeh nih mau bertahan ya kan. Akhirnya kita stay di situ. Kalau kita datang mungkin kita datang agak telat ya kan. Nah padahal kita habis turun di lokasi sebelumnya kita datang ke lokasi kesekian lah, udah diteriakin kita, wah kenapa telat segala macam lah. Sebagai relawan gitu kan, kita pun datang ke situ karena hati nurani kita. Kalau gue saranin sih ya, kalau kita baru banget mau mulai usaha, jangan langsung pede buka bar. Mungkin kita mulai dari borongan atau satuan dulu habis itu cari tahu info yang lebih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Muhammad Ilham, biasa dipanggil Pacong. Kenapa dipanggil Pacong ya? Karena dulu pas gue pertama kali bikin akun Instagram mungkin, tuh gue iseng ya kan, namain akun Instagram gue Panci Gosong. Sampai sekarang ada yang manggil gitu, Cong, Pacong, apa Pacong? Panci Gosong. Oh, ya udah kira temen-temen gue pada manggilnya Pacong. Semenjak buka thrift shop mungkin lebih banyak sibuk di toko ya. Tapi selain itu juga ada kesibukan juga kayak jadi relawan lah. Gue join di lembaga ACT, Aksi Cepat Tanggap, sebagai tim rescue, juga di GSM itu ada gerakan sedekah masyarakat. Nah, ada lagi Jemaat Barokah. Di ACT sih banyak deh. Kayak yang udah pasti sih kalau ada bencana udah pasti turun ya. Terus juga nggak cuma bencana doang, kayak aksi berbagi makanan, terus juga mengajar segala macem lah. Pokoknya kegiatan inilah sosial. Ya terakhir gue di Malang sih ya, pas gempa bulan puasa kemarin. Dari awal bulan puasa sampai lebaran lah gue di Malang gitu sebulan. Yang paling berkesan mungkin pas ini yang cinlok. Oh anjing. Berkesan banget itu sih dalam hidup ya. Tapi kalau ngomongin berkesan di dunia rescue, pas ini banjir awal tahun 2020. Pas itu kan ya hampir rata lah banjir ya Jakarta tuh. Jabodetabek pas awal tahun 2020 itu. Di Jakarta tuh, Cok. Jakarta. Pas itu sih gue di Bekasi paling berkesan tuh. Gue turun di banjir udah hampir 3 meter lah mungkin. Rumah yang lantai 1 udah pada ngungsi semua. Mungkin yang bertahan ada di lantai 2 lah ya, rumahnya tingkat ya kan. Awal kita kesana kita tuh masih menghimbau pada masyarakat setempat ya kan, awas nanti bakal ada banjir lagi. Sebagian ada yang mau kita evakuasi, nah sebagian lagi masih kekeh nih mau bertahan ya kan. Akhirnya kita stay di situ. Hujan masih terus tuh, makin tinggi. Akhirnya malam tuh warga pada teriak minta dievakuasi. Yang paling sulit tuh pas itu gue evakuasi ibu-ibu hamil sama anak kecil dari lantai 2. Sedangkan atas gentengnya tuh enggak terlalu kuat, kayak asbes gitu. Nah itu resiko banget sebenarnya. Cuman mau nggak mau harus kita evakuasi sebelum air itu makin tinggi ya kan. Kita evakuasi pas ibu-ibu itu turun dari genteng tuh, pas nginjek genteng, diubrak. Udah mau hancur tuh genteng. Akhirnya kita akalin pakai kayu pas ada. Mungkin kalau jatuh dikit ya wassalam. Lebih lama. Harus terus banget pas tuh. Mungkin kita bakal lebih repot lagi. Alhamdulillah sih berhasil dievakuasi, walaupun kita
buat balik ke base camp agak sulit karena arus lumayan deras. Karena saat itu kita pakai perahu karet, nggak pakai mesin. Mungkin kalau kita turun di lokasi bencana, kalau kita datang mungkin kita datang agak telat ya kan. Nah, padahal kita habis turun di lokasi sebelumnya kita datang ke lokasi kesekian lah. Udah diteriakin kita, wah kenapa telat segala macam lah. Mungkin mereka nggak tahu juga kan kalau kita sebagai relawan gitu kan. Kita pun datang ke situ karena hati nurani kita. Anjay. Ya soalnya banyak warga yang masih awam juga, makanya kita relawan ya. Mungkin mereka ngiranya kita udah dapat insentif gaji dari pemerintah segala macem ya kan, padahal enggak gitu kan. Kita datang karena emang hati nurani. Awalnya gue buka tuh tahun 2019 lah. Pas itu gue belum main ke outdoor nih, masih hoodie. Pas itu gue masih agak sotoy sih ya. Gue masih belum tahu banyak ilmunya. Karena gue pikir menarik, bisnis kayaknya cuan juga nih. Akhirnya gue beli bal. Pede banget tuh beli bal. Beli 1 bal. Set. Akhirnya bingung masarnya gimana. Sempat vakum sih setelah beli itu 1 tahun mungkin. Baru gitu. 1 tahun lah vakum tuh. Semenjak buka bal itu. Akhirnya gue beraniin lagi buka ke outdoor lah. Karena emang hobi juga. Awalnya emang belum ngebuka nih rentalan. Awalnya emang rental, masih ini bukan ngejualin. Rental, belum ngejual sih, gue masih ngerental. Kalau ngerental, Cong? Kalau ngerental kita ngitungin per hari. Bukan per item. Per item dan per hari. Carrier mulai dari harga 25.000 per hari. Per hari. Syaratnya foto ini aja, foto KTP sama muka. Pas sudah di toko. Kayak pinjol, Cong. Ada paket komplit ya. Paket komplit, paket hemat. Itu ada tenda, ada carrier, pokoknya lengkap lah untuk dia camping. Mulai dari goceng ya, mulai dari 5.000 sampai ke 35.000. Itu paling mahal? Paling mahal. 5.000 tuh ada matras, ada headlamp, ada lampu tenda. Lampu? Paling itu sih. Jaket mulai dari harga 50.000 sampai 150. 150. Ada yang hunting juga, ada yang emang kalau ada kawan bongkar bal, gue juga ikut nyortir, ikut bantuin juga. Sejauh ini sih ya masih itulah, masih bangun usaha lah kita juga. Kedepannya sih ya nggak jauh dari outdoor ya, mungkin nggak juga gue jual barang second import. Gue juga rencananya bakal produksi brand sendiri gitu, brand outdoor. Pengennya sih gue mulai dari ini kayak flysheet, sleeping bag, alat-alat camping dulu lah jualinya. Kalau di online udah pasti ya, toko juga udah harus ada. Toko juga harus ada. Harapan ke depan ya semoga makin maju lah. Makin maju, makin sering buka bal. Makin sering buka bal, walaupun jarang-jarang sekarang. Terus harga bal murah. Udah pasti makin tinggi sih ke depannya ya. Kan makin tinggi ya. Pasti. Kalau gua saranin sih ya, kalau kita baru banget mau mulai usaha, jangan langsung pede buka bal. Mungkin kita mulai dari borongan atau satuan dulu habis itu cari tahu info yang lebih dalam lagi lah tentang barang-barang outdoor. Khususnya yang mau kita jualin itu kayak ada brand segala macam kan masih banyak tuh. Nah itu kita pahamin dulu. Knowledge lah ya. Iya, kalau udah banyak tahu lah, mungkin udah masih dari barang kita beli satuan sampai beli borongan udah kejual, mungkin selanjutnya langsung beli bal. Di online gue di Instagram paling langsung aja dilihat dan di follow
Pondok Cabe Second Outdoor. Tuh. Kalau offline Offline, toko kita ada di Pondok Cabe 5, Jalan Selada 2. Ya mau sini ada kok di Maps. Sabtu Minggu kita ada di Danau Setu Gintung. dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 6 sampai jam 5. Jam 6 sampai jam 5 tuh. Sabtu Minggu udah pasti di sana. Iya. Jadi gimana? Gimana apanya kawan? Ya udah ngablu. Udah Ngablu.